Jadi kepala madrasah harus mempunyai komitmen untuk maju. Guru, asatidah yang masuk ke madrasah kami itu tidak langsung masuk, ada proses yang jelas. Jadi kesejahteraan guru itu perlu kita perhatikan. Tidak sekedar membalikkan tangan madrasah ini sehingga kami bisa juara di tingkat provinsi, juara di tingkat nasional, tidak. Butuh proses, butuh kegigihan, butuh perjuangan. Semua kita laksanakan untuk anak didik kita seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Umu Kulsum di podcast Madura Indah. Pada kesempatan kali ini saya ditemani langsung oleh Bapak Syaiful Hasani ya Pak ya. Ya, betul. Selaku Kepala Madrasah Diniyah Ta'miliyah Al Hasani. Pada kesempatan sebelumnya sudah menyumbangkan beberapa medali untuk Porsadin Kabupaten Sampang dan menjadikan Porsadin Kabupaten Sampang di Porsadin Jawa Timur kemarin menjadi juara umum ketiga ya Pak ya. Ya, nah, apa sih tips and trik nih Pak untuk mempersiapkan siswa kita untuk menjadi peserta di Porsadin nih Pak? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syakirin, hamdan naimin, amma ba'd. Alhamdulillah, jadi saya mewakili dan kebetulan adalah Kepala Madrasah Awaliyah Al Hasani. Jadi tipnya sebenarnya ada pemfokusan kemampuan kepada siswa di madrasah. Jadi siswa di madrasah itu anak-anak sebenarnya mempunyai kesempatan yang sama, kemampuan yang sama. Jadi dari situ kami menggali. Setelah kami menggali, kami klaster. Jadi anak itu ada klasterisasi kelas, ada klasterisasi kemampuan. Dari situ kita tahu, oh anak ini bakatnya di bulu tangkis, anak ini di MTQ, anak ini di MKK, anak ini macam-macam semua kemampuan. Kita tampung dan kita undang pelatih untuk datang ke madrasah kami. Kami kasih waktunya, kami berikan targetnya berapa bulan timingnya sehingga anak ini bisa mampu untuk menjadi juara di tingkat Jawa Timur, seperti itu. Apakah sebelumnya pernah mendapatkan juara apa gimana Pak? Untuk cabur pidato, khususnya di pidato bahasa Arab, atas nama Eva ini sudah menjuarai Porseni MI tingkat Jawa Timur kemarin di Tulungagung, kebetulan juara 2. Alhamdulillah di Porsadin juga di tingkat Jawa Timur saudari Eva ini mendapatkan juara 1 seperti itu. Jadi sebelumnya sudah juara dan rata-rata baik juga yang bulu tangkis ini juga emang bulu tangkis anak ini di sini ikut yang namanya program TC STC Sabilillah Training Center, yang mana anak diberi keleluasaan untuk fokus pada kemampuan yang diampu. Contoh bulu tangkis. Jadi anak sekolah di kami, cuman anak lebih banyak di pusat pelatihan. Ada yang di PB Eksis, ada yang di PB Eka Jaya, macam-macam. Dan untuk yang bahasa Arab ini kita pemfokusan di sini, karena kami juga sudah ada yang namanya Lembaga Penjamin Mutu Internal Sabilillah, yang mana di situ akan menggali potensi anak. Dan alhamdulillah dapat saudari Eva ini, Kalina dan teman-teman yang lain. Lumayan keren banget ya Pak ya, sekelas madrasah diniyah yang sebelumnya konstruk sosial mengatakan bahwasannya ini fokus di ilmu agama saja. Betul. Tapi di sini tidak ya Pak ya. Kegiatan untuk memfokuskan keminat dan bakat ini sudah mulai dari kapan Pak? Untuk bakat dan minat kami mulai sejak mereka awal masuk. Jadi di awal masuk kami ada namanya klasterisasi kemampuan, klasterisasi skill. Jadi dari awal kami ada yang namanya uji kompetensi untuk melihat kemampuan anak.
Berarti itu sudah berlangsung sejak lama ya Pak ya? Sudah sejak lama. Karena skill prestasi tidak didapat dengan begitu mudah. We need proses. Ada proses yang dijalankan. Jadi tidak langsung dapat, tidak. Kami ada proses seperti itu. Jadi alhamdulillah dengan proses yang panjang, time allocation yang jelas, target yang jelas, alhamdulillah kita dapat juara. Oke, gimana sih perasaannya Bapak setelah mendapatkan medali 2 medali emas, 1 medali perak, betul Pak? Iya. Betul. Nah, menjadikan Kabupaten Sampang menjadi juara ketiga di Porsadin Jawa Timur. Gimana sih perasaannya? Perasaan yang pertama, alhamdulillah ya sangat senang sekali. Yang kedua tentunya rasanya terharu, sedih. Sedih kenapa? Karena kami butuh waktu yang panjang lagi untuk membina anak ini. Iya, iya. Sedihnya masih ada waktu lagi di Bandung untuk Iya. mendapatkan prestasi yang lebih baik seperti itu. Ada target yang memang perlu capai ya Pak ya. Betul. Apalagi mau menuju Porsadin Nasional. Nih, persiapannya untuk menuju Porsadin Nasional apa aja sih Pak? Untuk persiapannya alhamdulillah kami sudah memulai pemfokusan lagi. Jadi kami panggil semua pelatih yang ada, kami panggil anaknya, kami tentukan waktunya, kami gembleng khusus. Jadi kami ini pisah, ada klasterisasi lagi. Ada kelas masing-masing. Ada ya? kelas masing-masing. Jadi di Madrasah Wali Al Hasani ini kami punya kelas khusus seperti itu. Itu masuk ke ekstra pendidikan umum apa gimana Pak? Untuk ekstranya kami masuk di Laskil Madin, Laskil Madrasah Diniyah, seperti MTQ, seperti MKK, Murattal wal Imla dan yang lainnya. Apa ada kegiatan lain yang memfokuskan mereka ke minat bakat ini enggak Pak? Atau ada kegiatan khusus untuk melihat kapasitas adik-adik siswa nih yang layak untuk diikutkan lagi di lomba-lomba berikutnya? Untuk itu pastinya ada, dan kita adanya namanya regenerasi siswa untuk persiapan baik itu lomba, baik itu akademik dan non akademik. Khususnya ya di non akademik. Biasanya Madin itu fokusnya di akademik. Kita tidak melihat kemampuan anak di non akademik. Iya. Sayang sekali, itu sebenarnya kesempatan dan kemampuan anak untuk digali. Betul. Tapi alhamdulillah di Madrasah Wali Al Hasani ini kita menggali hal itu, non akademik kan. Jadi tidak hanya fokus baca kitab, ngaji, qiraah, nahwu, soroh, masih ada kemampuan lain yang dimiliki oleh anak. Ya contohnya bulu tangkis, lari. Jadi itu yang kita kembangkan. Pengembangan itu tentunya dengan waktu yang jelas, Ada target yang jelas, pelatihnya juga jelas, dan siswanya tentunya yang jelas, sehingga betul-betul sesuai dengan target yang kita harapkan. berarti ada deadline nih Pak ya? Ada deadline, ada target, on target, ada time allocation, ada pengukuran waktu yang jelas sehingga anak ini juara gitu. Tersistem banget Tersistem, berarti ya. seperti itu. Oke. Sistemnya sangat bagus ya Pak ya. Nah, untuk persiapan Porsadin Nasional nih ada beberapa anak yang dipersiapkan nih Pak. Untuk nasional tentunya yang juara 1 di tingkat Jawa Timur. Karena yang dikirim ke tingkat nasional adalah yang juara 1 di tingkat Jawa Timur. Jadi kami mempersiapkan yang 2 ini. Iya. Untuk yang lain regenerasi nanti untuk next berikutnya. Mungkin nanti di Porsadin ke-6, entah di kabupaten mana saya kurang paham, atau di kota mana. Yang pastinya sekarang kita fokus di juara 1 pidato bahasa Arab dan juara 1 bulu tangkis tunggal putri. Itu yang kami persiapan dan kami godok seperti itu. Untuk yang putri sudah masuk di PB, kembali pada PB Eksis di Jakarta. Nanti kita sambil pantau terus. Sekarang sudah modelnya digitalisasi dengan lihat dari sudah tahu kemampuannya. Untuk yang bahasa Arab kita sudah menggodok masuk ke pusat pelatihan di internal Madrasah Awali Al Hasani. Keren sekali.
ada nggak tips and trick buat madrasah-madrasah yang lain nih? Karena kan madrasah yang lain setahu saya nih Pak ya, madrasah salah satu madrasah yang lumayan memperhatikan minat dan bakat siswanya ya Madrasah Al Hasan. Biar siswa-siswa yang lain yang sekolah di madrasah-madrasah juga bisa berkesempatan nih untuk dapat mengekspresikan diri. Ya, tips dari saya yang pertama tentunya komitmen untuk sekolah, untuk madrasah maju. Jadi kepala madrasah harus mempunyai komitmen untuk maju. Yang kedua, komitmen lagi untuk menggali siswanya untuk meraih prestasi. Yang ketiga, tentunya komitmen bagaimana mengembangkan siswa ini bisa prestasi mulai dari tingkat kabupaten, provinsi sampai nasional. Jadi intinya kembali pada komitmen kepala madrasah, komitmen asatidzah dan komitmen wali murid serta siswanya. Kalau komitmen ini kuat, insya Allah dengan atas izin Allah tentunya anak ini bisa juara. Jangan lupa semuanya usaha ini kembalikan pada atas izin Allah. Kita sudah ikhtiar, komitmen sudah bagus, kepala madrasahnya siap, gurunya siap, siswanya siap, tapi kembali pada nanti hasil. Bagaimana hasilnya? Insya Allah usaha yang bagus gigi, insya Allah juga hasilnya bagus. Ya contohnya juga yang kaitan dengan digitalisasi sekolah, digitalisasi madrasah. Jadi digitalisasi madrasah itu kaitan dengan Satpras. Jadi semuanya sudah ada di sistem tersebut. Satpras, juga sistem tabungan, juga sistem keuangan. Ini yang meliputi Satpras yang ada. Manajemen madrasah yang ada. Selain itu juga ada manajemen guru. Guru juga ada manajemen di sini. Mulai dari rekrutmen, berproses, ngajar semuanya sampai mereka keluar. Jadi guru yang masuk di sini, juga ada rekrutmen yang jelas melalui lembaga internal penjamin mutu sabilillah. Jadi guru asatidzah yang masuk ke madrasah kami itu tidak langsung masuk, ada proses yang jelas rekrutmennya, dites dulu semuanya sampai nanti masuk. Dan di sini asatidzah yang sudah masuk itu kami ada namanya kontrak prestasi, bukan kontrak kerja. Filosofi pada kami yang kita terapkan, guru yang berprestasi pasti bekerja. Iya. Dan guru yang bekerja belum tentu prestasi. Betul. Dari situ tentunya inilah yang menjamin mutu tentunya untuk anak-anak didik kita. Dari situ tentunya perlu kita perhatikan juga kesejahteraan guru tentunya. Dari prestasi yang ada, kami di sini ada pembagian. Bagi asatidz yang juara 1 kabupaten, juara 1 provinsi, juara 1 nasional, itu ada reward, ada insentif. Dari pihak madrasah. Dari pihak madrasah. Oke. Oh tingkat kabupaten sekian nominalnya. Oh tingkat provinsi sekian nominalnya. Ini rewardnya. Oh tingkat kabupaten sekian. Jadi kesejahteraan guru itu perlu kita perhatikan. Selain itu juga kami ada program yang namanya BPJS Kesehatan di madrasah. Di madrasah. Jadi asatidzah yang masuk ke lembaga kami yang tentunya mempunyai profesional yang bagus, profesional mengajar tentunya, kegigihan, kedisiplinnya, kami kasih fasilitas yang lebih, khususnya juga di BPJS Kesehatan. Jadi mereka juga tidak terlalu memikirkan ketika anak sakit, keluarga sakit, sudah ada penjamin kesehatan dari pihak madrasah. Itu mereka 0%, ditanggung 100% oleh madrasah. Keren ini. Seperti itu. Kenapa? Karena kadang seperti ini, asatidzah mereka mengajar di sebuah lembaga, kadang yang dipikirkan adalah keluarga, finansial keluarga. Maka di Madrasah Awaliyah Al Hasan ini kita semuanya sediakan. Oh, di sini makan, mereka dapat makan. Karena Madrasah Awaliyah Al Hasan ini pelaksanaannya setelah zuhur sampai jam 2. Mereka dapat makan di sini 1 kali. Sehingga mereka juga meskipun dengan masuk on time
tidak telat, tentunya di sini sudah disediakan makanan yang ada. Oh, mereka masuk dengan terus tanpa berhenti karena di sini juga tidak boleh nyabang. Jadi, asatidah yang ngajar di madrasah kami itu full Senin sampai Minggu harus ngajar di Al-Hasani. Tidak boleh ngajar yang lain. Kenapa? Karena mereka akan membandingkan sebuah kualitas antara madrasah yang satu dengan madrasah satunya. Itu sudah menjadi kontrak ya, Pak? Itu sudah menjadi kontrak prestasi di awal. Jadi kita tidak ada kontrak kerja di sini, adanya kontrak prestasi. Kenapa? Ya tadi itu yang saya sampaikan. Iya. Kalau prestasi pasti kerja, dan orang bekerja belum tentu prestasi. Sama seperti itu. Kemarin juga bulu tangkis. Gak usah anak ini bulu tangkis ini menjadikan rutinitas. Kadang olahraga yang ada di madrasah, baik di madrasah maupun sekolah formal, itu mereka melaksanakan rutinitas, bukan melaksanakan sebuah program untuk meraih prestasi, bukan. Yang penting sehat, anak sudah senang, sudah selesai. Apa hasil outputnya? Tidak ada. Hanya sehat, mungkin anggapan mereka sehat. Padahal dengan proses untuk meraih prestasi secara tidak langsung anak itu sehat. Kalau juara bulu tangkis, juara 1, masa dia nggak sehat? Tentunya kan sudah sehat. Masa anak mau mempunyai suara bagus hingga menjadi juara 1 bahasa Arab tinggal jadi, berarti mereka sehat, baik rohani maupun jasmaninya. Jadi itu kami pikirkan secara keseluruhan di madrasah kami. Karena madrasah ini sebenarnya tidak mudah. Di madrasah ini banyak permasalahan yang kompleks sekali, baik dari segi manajemen madrasah, manajemen guru, manajemen siswa, belum mengembangkan bakat dan minatnya, belum mengembangkan satgas yang ada. Karena setelah anak ini punya prestasi, mereka butuh fasilitas yang bagus, mereka butuh jaminan yang lebih, baik dari fasilitas kelas di dalamnya, baik dari kemampuan guru yang bagus tentunya, dan juga tentunya reward yang besar kepada anak didik dan juga kepada guru. Masih banyak, masih kompleks. Tidak sekedar membalikan tangan madrasah ini sehingga kami bisa juara di tingkat provinsi, juara di tingkat nasional, tidak. Butuh proses, butuh kegigihan, butuh perjuangan. Semua kita laksanakan untuk anak didik kita, seperti itu. Closing statement nih Pak dari sampean, baik untuk siswa, guru dan lainnya. Untuk closing statement dari saya, tentunya closing statement ini mudah-mudahan juga bisa bermanfaat untuk madrasah yang lain. Jadi dari saya pribadi, mari kita mengajar dengan keikhlasan yang tinggi. Karena dengan ikhlas itu pasti bisa menghasilkan sebuah juara. Ini yang sulit sekarang kita temukan. Banyak mereka mengajarkan hanya butuh finansial, bukan meraih hasil yang betul-betul ingin hasil. Mungkin itu ikhlas dan jangan pernah menyerah. Oke. Terima kasih Pak ya atas waktunya, karena kita dapat berbincang-bincang di kesempatan kali ini. Mungkin hanya itu pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Semoga kita dapat bertemu kembali di kesempatan yang lain. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman, bahwasannya suatu keberhasilan itu tidak lepas dari proses yang lumayan menyakitkan. Jadi jangan sampai lupa, ikhlas dan komitmen itu sangat perlu. Sekian dari saya, Ummu Kulsum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.